An alpha word that they need to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Hari ini, klinik Permata kedatangan seorang pasien, ibu dan anak. Keduanya menderita penyakit demam, kemudian batuk dan juga pilek selama 2 hari. Untungnya tidak terlalu serius, sehingga bisa dirawat jalan dan meminum obat per oral sesuai dengan resep dokter. Untuk ibu mendapatkan obat tablet, sedangkan anaknya mendapat obat sirup. Terdapat perbedaan di antara keduanya, karena pasien anak akan lebih mudah menelan obat jika berbentuk sirup. Setelah melakukan teknik pemberian obat kepada pasien, diharapkan pasien dapat memahami dan melakukan sendiri di rumah. Assalamualaikum Ibu Adik. Waalaikumsalam Sus. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, saya dan anak saya ini sudah batuk, pilek, terus demam selama 2 hari. Baik, sebelumnya apa pernah periksa di sini? Belum pernah Sus. Baik, silakan masuk ke ruang ini. Sudah Sus. Baik, terima kasih ya Bu. Mohon maaf sebelumnya hubungan Ibu dengan pasien apa ya? Oh, ini anak saya Sus, saya. Baik, kalau begitu saya akan memeriksa pada vital Ibu dan adik dan memeriksa keluarga ya. Prosesnya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu dan adik berkenan? Ya Sus. Baik, misi ya. Misi ya. Misi ya Bu. Permisi, saya periksa dulu suhunya ya, Dek. Tunggu saya begini ya. Permisi ya, Dek, saya tes tekanan darahnya ya. Permisi Bu, saya cek suhunya dulu ya. Permisi. Permisi ya. Baik, Ibu Dania, saya bacakan hasil pemeriksaannya ya. Untuk tekanan darahnya 110/80 berarti normal ya Bu. Untuk nadinya 100 berarti normal. Untuk pernafasannya 15 ya Bu. Jadi ini tergolong agak rendah ya. Dan suhunya Ibu tinggi 38,2. Baik Sus. Sedangkan untuk adik Afrina tekanan darahnya 100/60 itu termasuk normal ya. Untuk nadinya 80 itu juga termasuk normal. Untuk pernafasannya 24 itu termasuk rendah ya. Suhunya 38,6 itu. Baik, apakah masih ada keluhan lagi? Ada Sus, kepala saya sakit, ibu saya juga. Terus kalau saya makan rasanya pahit Sus. Baik, saya permisi menemui dokter ya untuk berkonsultasi. Baik Sus.
Permisi dok. Iya, silakan masuk. Dok, kami kedatangan pasien ibu dan anak atas nama anak Afrina. Tekanan darahnya 100/60, tadinya 80, pernafasan 424, suhu 38,6. Sedangkan untuk ibu dannya tekanan darahnya 110/80, tadinya 100, pernafasannya 15, suhunya 38,2. Baik, mari kita periksa pasiennya terlebih dahulu. Betul. Assalamualaikum Ibu Adi. Selamat siang, maaf ya, saya terlambat karena saya baru selesai telepon depan. Baik, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu Adi terkena influenza yang disebabkan oleh virus. Dengan yang terjadi pada tubuh itu dikarenakan tubuh berusaha melawan penyakit tersebut. Begitu ya dok. Terus kamu harus makan apa dok? Baik, dikarenakan kondisi Ibu dan adiknya tidak terlalu serius, Ibu dan adiknya bisa melakukan rawat jalan dengan minum obat yang sudah saya rasakan secara teratur. Untuk ibunya minum obat tablet. Nah, untuk adiknya minum obat sirup. Terus kenapa ibu saya mendapatkan obat tablet sedangkan saya mendapatkan obat sirup? Untuk adiknya dikarenakan belum dapat menelan pil atau tablet, jadi saya berikan obat sirup agar obat dapat dikonsumsi tanpa mengalami kesusahan. Mohon maaf sebelumnya, karena ini pertama kali saya sakit, apakah bisa diajarkan bagaimana teknik meminum obat secara benar? Baik, mari kami bantu. Sebelum pemberian obat harus dilakukan 8 benar. Yang pertama, benar pasien. Tanyakan identitas pasien yang meliputi nama atau tanggal lahir dan bisa dicek pada papan yang ada di ranjang pasien atau gelang pasien. 2. Benar obat. Cek nama obat, sesuaikan dengan resep yang diberi oleh dokter dan pastikan tidak melewati tanggal kadaluarsa. 3. Benar dosis. Lihat lagi jumlah atau satuan yang ada dalam resep dokter. 4. Benar waktu. Lihat frekuensi pemberian obat, pagi, siang, atau malam. Diberikan sesudah makan atau sebelum makan. Yang selanjutnya yaitu benar rute. Pastikan bahwa obat, identifikasi bahwa pemberiannya apakah melalui mulut, melalui bawah lidah, melalui suntikan, atau inhalasi. Kemudian benar cara informasi. Informasikan kepada pasien tentang obat apakah itu, kemudian cara penggunaan dan juga efek samping dari obat itu. Benar respon. Pastikan bahwa obat yang telah diresepkan oleh dokter respon sesuai yang diharapkan. Dan yang terakhir, benar dokumentasi. Catat nama obat, kemudian nama pasien, kapan diberi obat tersebut, dosis, dan lain sebagainya. Ini saya akan membacakan SOP pemberian obat secara oral. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Kita harus mempersiapkan alat, yaitu meja bagi yang berisi obat-obat yang diperlukan dalam tempatnya. Yang pertama, gelas obat. Selanjutnya yaitu sendok. Selanjutnya yaitu gelas ukuran jika diperlukan. Selanjutnya yaitu air minum pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu lap makan atau tisu. Selanjutnya yaitu martil dan lumpang pengurus bila diperlukan. Selanjutnya yaitu spet steril. Selanjutnya yaitu kartu atau buku berisi rencana pengobatan. Selanjutnya, kalau perlu, kartu obat berisi nama pasien, nomor tempat tidur, dosis obat, dan jadwal pemberian obat. Kemudian, tahap yang kedua yaitu persiapan klien, yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemberian obat, langkah-langkah yang akan dilakukan, dan waktu pemberian obat. Selanjutnya yaitu meminta pengunjung atau keluarga menunggu di luar. Tahap yang ketiga yaitu persiapan lingkungan. Bekerja sebaiknya dari sebelah kanan dari pasien dan meletakkan alat sedemikian rupa sehingga mudah bekerja. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu cuci tangan. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat secara peroral. Yang ketiga, periksa kembali perintah pengobatan. Yang keempat, ambil obat sesuai yang diperlukan. Yang kelima, siapkan obat-obatan yang dibutuhkan.
menyiapkan jumlah obat sesuai dengan instruksi dokter tanpa terkontaminasi. Temani klien sampai obat ditelan. Apabila Anda ragu obat telah ditelan, minta klien untuk membuka mulutnya. Bisa dibuka mulutnya. Lalu yang selanjutnya, bantu klien untuk merapikan dan membersihkan alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, tahap akhir yaitu evaluasi. Periksa kembali setelah 30 menit pasien meminum obat. Bagaimana Ibu dan Adik kondisinya? Alhamdulillah sudah mendingan. Selanjutnya, kontrol waktu untuk kegiatan selanjutnya. Ibu, Adik, untuk obat selanjutnya itu diminum 8 jam setelah obat tadi. Dan untuk obatnya itu diminum 3 kali sehari sesudah makan. Ayo dong. Yang ketiga, catat waktu aktual setiap obat yang diberikan pada catatan obat. Lalu yang terakhir, cuci tangan kembali. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.